dari orang biasa, tapi cintaku padamu luar biasa. Aku tak punya bunga, aku tak punya harta, yang ku punya hanyalah hati yang setia. Yang ku punya hanyalah hati yang setia, tulus padamu. Gun, Kenapa? lukisanmu yang figurannya patah kemarin mana? Hah? Ya udah aku kasih gudang lah mas, kan rusak. Terus Kenapa? patung yang ekornya tugel sidik itu loh. Mana itu? Burung, patung burung. Heeh. Ya aku kasih gudang juga. Kenapa sih mas, kan udah rusak. Ngapain ditanyain? Tak bawanya. Buat apa? Aku mau ikut program pertukaran budayaan. Mau ikut program? Pertukaran budayaan. Terus apa hubungannya nih sama patung yang rusak, lukisan yang rusak Loh, jadi? namanya dituker, tak ijolke sing apik, tak tuker yang bagus. Berarti toh? Loh. Bukan kayak gitu mas. Kamu tuh loh, Duh. namanya pertukaran kebudayaan. Ya kan kamu orang mana? Coba. Indonesia. Indonesia, berarti kan kamu juga membawa nama besar Indonesia ke luar negeri kan? Harusnya bawa yang bagus-bagus. Masa patung yang patah dibawa, lukisan yang patah dibawa? Malu dong. Kan namanya ditukar, pertukaran itu kan berarti dijolke ya wes jadi hak milik masing-masing gitu toh. Mas, Sumbang sih loh ini pada negeri ini. tak kasih tahu kebiasaan jelek di masjid yang biasa kamu nuker-nuker sandal jelek jadi bagus, jangan dibawa. Nah, ini Penyakit nggak boleh, justru ini dosa. kebalikannya, apa yang bagus dari luar negeri saya bawa ke sini, sing elek-elek ini nggone Indonesia, tak ben dipek wong kono. Terus Apik kalau kamu lihat terus kalau nama Indonesia jadi jelek gimana? Kamu mau tanggung jawab? Nggak boleh, Mas. Kita harus membawa yang baik-baik, memperkenalkan kebudayaan yang baik juga. Nah, aku tuh pengen itu loh berkontribusi seperti itu piye carane ngono lho. Duh, kamu tuh gagal paham terus ya Tapi- kan? Nah, hari ini aku tuh sebenarnya pengen ngajak kamu buat ketemuan, Mas. Ya kan? Hubungannya dengan tadi loh ya, Betul budayaan sekali. loh. Nah, kita ini mau nanya-nanya seputar diplomasi kebudayaan melalui kerjasama luar negeri di DIY gitu. Pas ya berarti kan? iki. Tapi sebelum kita ngobrol sama narasumber, kita boleh sapa dulu pemirsa yang sudah menyaksikan hari ini. Halo, salam Indonesia. Salam Indonesia. Apa kabar pemirsa? Wah, ini pastinya sudah tidak sabar ya kan untuk menyimak diskusi menarik hari ini bersama dengan narasumber ya. Dan sebelumnya kali ini ada saya Irin Anggun. Saya Devia Primus. Tentunya masih dalam program Pojok Investasi bersama Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta. Wah, sekarang kita sudah berubah tempatnya, Mas. Iya kan, beda-beda. Ini kan mantep ya. Hari ini kita sudah berada di Grand Rohan Hotel Jogja. Itu menarik ya, Mas ya. Ya, agent of change. Kita harus selalu melakukan perubahan. Betul, termasuk kita hari ini venue-nya ya, Mas Berubah. ya. Nah, Termasuk mungkin tadi di opening, terus kamu ngomong kita akan ketemu di pojok investasi, betul. Bicara budayaan. Betul. Ini kok kayaknya gak nyambung gitu. Nah, nanti kita gimana sebenarnya ya. Betul, biar pemirsa ini juga tidak temunya bertanya-tanya. Nah, boleh kita langsung sapa dulu ya Mas Dibio ya. Hari ini sudah hadir Bapak Agus Priyono MEC yang merupakan Kepala Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta. Pak Agus. Goesnya gimana Pak Agus? Alhamdulillah masih terus. Masih terus sepeda udah berapa Pak Agus? Waduh, udah ada berapa tuh? 1, 2, 3 ada di rumahnya. Mantep ini Pak Agus, goeser. Sudah berapa rantai yang putus? Gitu. Bukan dong, ini Pak Agus ini olahraganya kenceng Mas, ya kan? Jadi aku nanyanya gimana Pak Agus, koleksi udah berapa gitu. Siapa tahu nambah ya kan? Terima kasih loh Pak Agus sudah hadir. Sama-sama, makasih. Ini beliau ini rajin sekali untuk bisa memberikan ilmu mengenai investasi, penanaman modal dan lain sebagainya begitu. Dan ada yang cantik juga Mas hari ini. Ini sudah ada Ibu Dr. Anda Dwi Puji Astuti yang merupakan Kabid Perencanaan dan Monitoring Evaluasi Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Halo Ibu Puji. Halo Mbak Anggun, Mas Dibio, apa kabar? Sehat, baik. Alhamdulillah Sehat. baik, Alhamdulillah. sehat. Mantap sekali ya Mas ya. Semuanya kita di sini sehat, bisa bertemu dan juga berdiskusi soal tema hari ini. Matur suwun Bu Puji sudah hadir. Satu lagi juga sudah tidak asing juga Mas, iya kan? Ini beliau adalah Bapak Muhammad Ajrudin Akbar Esos,
Beliau adalah anggota Komisi B DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Halo Pak Ajudin. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat dan ceria. Sehat dan ceria. Terima kasih Pak Walaupun Ajudin. pakai masker tetap senyum. Oh iya dong, kelihatan. Kalau kita senyum tuh matanya kelihatan gitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Baik, hari ini tema kita adalah diplomasi kebudayaan melalui kerjasama luar negeri DIY. Seperti yang tadi juga awal ya Mas ya, Mas Dibio juga bertanya di Bapak Ibu sekalian. Mungkin ini lebih ke Pak Agus ya. Kebudayaan dan investasi. Ini kan suatu, ini gimana nih Pak? Nyambung ini gimana nih, silakan Pak Agus. Ya. Bapak Ibu semua, pemirsa yang ada di rumah. Jadi kami Dinas Perizinan dan Penanaman Modal itu melakukan 3 klaster besar itu ya. Oke. Tugas pokok dan fungsi. Oke. Satu, bagaimana kita meningkatkan kualitas layanan perizinan dan non perizinan. Pertama. Kedua, bagaimana kita bisa meningkatkan realisasi investasi. Oke. Yang ketiga adalah bagaimana kita bisa meningkatkan kerjasama luar negeri. Nah, ini yang kita lakukan kali ini adalah bagian yang ketiga itu ya. Betul. Kerjasama luar negeri itu aspeknya banyak. Tidak hanya masalah ekonomi. Ada masalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Ada masalah pertanian. Ada masalah kelautan, ada masalah kalau sekarang yang lagi ngetren digital industry, ada juga masalah budaya, pariwisata. Nah, kita masuk sekarang ke aspek tadi budaya. Dalam rangka kerjasama lebih. Bagaimana nyambungnya? Ini nyambung dengan investasi juga. Jadi budaya, diplomasi budaya, ini sebenarnya entry point saja, awal. Dengan adanya kerjasama budaya, pertukaran budaya, nanti akan terjadi namanya mutual understanding. Ya, kepahaman, kesaling pengertian. Betul. Trust itu adalah dasar untuk menjalin kerjasama di bidang lainnya, termasuk kerjasama di bidang perdagangan, pariwisata, dan juga investasi. Nah, kira-kira seperti itulah gambaran framework besarnya gitu, Mbak. Oke, Jadi ini sekedar apa ya? Bukan tujuan akhir, tapi pintu masuk ini Pak. Awal ya. Awal, pintu bridging masuk. ya kalau dalam bahasa kita ya. Itu seperti kalau lagu itu misalnya Rahasia Perempuan. Sentuhlah dia tepat di hatinya. Betul. Dia akan menjadi milikmu selamanya. Betul sekali. Itu Kalau mungkin yang ini, itu yang dilakukan DPPM ini ya. Iya. Dengan kerjasama luar negeri Betul. lewat kebudayaan. Seperti hari ini kita lihat betapa banyaknya produk-produk Korea di yang sini. masuk ya. Itu kan karena dari pintu kebudayaan Pak ya. Orang Oke. nah, akhirnya turunannya itu ke produk-produk seperti itu. Oke, Itu betul. berarti ada syarat-syarat Pak yang Betul. dengan siapa kita harus bekerja sama. Ya, memang kita bekerja sama itu dasarnya beberapa hal ya. Ada yang namanya nanti MOU Sister Province. Oke. Nah, kita ada sekitar 11. 5 diantaranya aktif gitu ya. Oke. Di samping itu, kita juga menjalin kerjasama konteksnya bilateral. Misalnya, pimpinan Indonesia atau presiden bertemu dengan presiden negara lain. Oke. Kemudian nanti dibahas mengenai aspek kerjasama. Kebetulan potensinya ada di Yogyakarta. Nah, ini juga Yogyakarta menindaklanjuti kesepakatan yang dibuat oleh pimpinan kepala negara. Atau mungkin perwakilan kita di luar negeri, kita punya 132 perwakilan itu ya. Oke, 132 Dia perwakilan. melihat atau melakukan assessment mengenai potensi-potensi kerjasama yang bisa dilakukan untuk meningkatkan hubungan bilateral. Oke. Potensinya mungkin ada di Yogyakarta, maka kita mungkin diberi info oleh perwakilan di luar negeri supaya menjalin kerjasama, misalnya di bidang budaya, di bidang pariwisata. Nah, itu kira-kira konteksnya seperti itu ya. Atau mungkin ada dubes asing, tamu asing bertemu dengan ngerso dalam. Nah, di situ mungkin muncul sektor kerjasama disepakati antara Yogyakarta dengan provinsi lain yang tadi dubesnya ketemu dengan ngerso dalam. Nah, kira-kira seperti itulah. Oke, ini ya, jadi ya. kebudayaan ini menjadi suatu hal yang penting ya Pak ya, karena Betul. ini awal gitu loh. Betul. Ketika orang misalnya kita bertemu saja dengan orang ya, Betul. ini adalah mungkin buat mereka untuk jatuh cinta pada pandangan Ya. pertama ini melalui kebudayaan. Ya, begitu. dan kebetulan Jogja kayak tadi kan daerah istimewa Yogyakarta ya. Iya. Istimewanya kenapa? Budaya, pendidikan, dan pariwisata. Jadi Ya. budaya salah satu kekuatan keunggulan Yogyakarta, yang betul. dimiliki oleh Yogyakarta. Betul. Jadi ini tadi Mas Dibio ini mau bawa patung rusak, lukisan rusak ini nggak boleh ya sebenarnya ya. Saya kerjasamanya dengan pemulung Amerika kok. Nah kamu tuh nggak bilang kok, gimana sih? Oke. Ini mungkin ada kaitannya dengan Pak Ajudin ini ya. Iya, Pak Karena Ajudin. interaksi yang sedemikian bagus dengan pihak luar itu jangan sampai mengubah
apa yang sudah kita rencanakan. Mungkin kan setiap daerah punya rencana pembangunan. Mungkin bagaimana Pak Ajidin dan Biar teman-teman. sesuai begitu. Iya. Betul Mas Debio. Jadi kalaupun kita memiliki sebuah perencanaan untuk melakukan sebuah upaya-upaya investasi dengan luar negeri, tapi tadi disampaikan oleh Pak Agus bahwa entry point awal itu adalah melalui budaya. Iya. Nah, tentu kita juga harus tetap berhati-hati untuk bagaimana supaya apa yang kita lakukan sebagaimana culture diplomasi itu adalah upaya untuk pertukaran ide, pemikiran, ya terkait dengan persoalan seni, budaya ya tentunya. Ini jangan sampai nanti mengorbankan harkat martabat bangsa, identitas, jati diri kita, bangsa kita ini yang memiliki budaya adiluhung. Nah, sehingga kemudian justru budaya-budaya yang tidak baik dari luar itu masuk ke negara kita ini. Nah, ini tentu kita harus hati-hati. Dan oleh karenanya di dalam proses kita membuat program-program, mari kita kembali pada satu khitohnya pemerintah itu ya dengan perencanaan, mengikuti rencana pembangunan baik jangka panjang maupun jangka menengah. Yang memang di situ juga tertuang ya DIY sebagai wilayah yang berkarakter berbudaya di tingkat Asia Tenggara, katakanlah. Ini bagian dari visi yang harus kita selamatkan. Ya. Oke, ini berarti intinya jangan sampai lupa juga dengan kebudayaan kita ya Pak ya. Jangan terus akhirnya tadi nih, kamu bilang tadi kan ada sempet nih sebenarnya kayak produk lalu juga kebudayaan Korea ini kita sudah mulai mengenal. Tapi terus jangan sampai kebablasan ya Mas ya. Gitu. Nah mungkin kita boleh ke Ibu Puji ya Mas ya. Boleh ya Mas ya. Nah ini terkait dengan kegiatan yang telah dilakukan oleh Dinas Kebudayaan ini seperti apa Bu dalam rangka kerjasama luar negeri terlebih di bidang budaya. Monggo silakan Ibu. Baik, terima kasih Mbak Anggun, Mas Dibio. Mungkin tadi Pak Agus sudah menyampaikan ada 11 MOU gitu dengan beberapa kayak sister province di beberapa negara. Yang 5 itu yang paling aktif, kebetulan mungkin 5 yang aktif itu salah satunya adalah implementasi program kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan. Jadi kita mungkin bisa bicara, kalau misalnya kita bicara MOU antara Yogyakarta dengan Kyoto, itu mungkin Kyoto yang MOU-nya tahun 85 ya Pak Agus ya, sudah ada MOU kerjasama antara DIY Kyoto tahun 85. Jadi kalau sampai sekarang ya sudah 36 tahun. Jadi memang banyak sekali program kegiatan yang aktif kita lakukan dengan Kyoto khususnya. Bahkan di era pandemi seperti ini ada satu program kegiatan yang terus dilaksanakan, yaitu ada satu kegiatan lomba lukis di Kyoto. Jadi kita memang memfasilitasi teman-teman karena potensi budaya khususnya seni rupa lukisan itu banyak sekali di Yogyakarta. Jadi salah satu program kegiatan yang tetap kita laksanakan dengan Kyoto itu lomba lukis Kyoto. Jadi nanti 30 terbaik itu akan kita kirimkan ke Kyoto, dipamerkan di sana. Ini saat ini nanti di bulan Oktober kita memang sekarang mencoba untuk juga menggali tidak ada di DIY, tapi kita bekerja sama dengan 5 kabupaten kota supaya potensi para seniman mungkin mulai dari kita kategorikan ada anak-anak, remaja dan dewasa gitu untuk melakukan proses lomba seni lukis Kyoto yang nanti kita hasilnya terbaik kita kirimkan ke sana. Dari pihak Kyoto pun juga akan melakukan hal yang sama. Itu mungkin itu salah satu sebetulnya banyak sekali program kegiatan. Kalau kita bicara dengan Kyoto, kita tidak hanya bicara masalah seninya saja, tapi juga kita bicara, kalau kita bicara budaya kan ada tangible dan intangible. Jadi yang tangible karena potensi cagar budaya yang ada di Jogja cukup beragam dan cukup banyak.
beberapa program yang kita lakukan dengan khususnya saya bicara dengan yang Kyoto dulu mungkin karena ada beberapa sister province yang nanti mungkin dengan Victoria, mungkin dengan Shanghai. Salah satunya tadi dengan Kyoto tadi ya. Memang yang dengan Kyoto agak sedikit ada perhatian khusus gitu karena memang sampai saat ini yang terus-menerus kerjasama itu implementasi rencana aksi yang sudah kita rencanakan dengan kedua sister province tersebut tetap terus-menerus dilakukan. Terkait juga dengan yang penanganan cagar budaya, ada beberapa program yang kita lakukan. Kita mengirimkan tenaga training untuk belajar di sana bagaimana menangani cagar budaya yang benar, yang sesuai dengan karena kalau kita bicara cagar budaya, unsur orisinalitas kan harus kita perhatikan. Harus dipertahankan. Baik, untuk Ibu Puji nanti kita akan lanjutkan lagi, tapi kita harus break sejenak. Untuk pemirsa yang penasaran seperti apa kelanjutan perbincangan hari ini, jangan kemana-mana, sesaat lagi Pojok Investasi bersama DPP MDI akan kembali. Pameran Film Noir merupakan hasil karya Anin Astiti yang menitik beratkan pada dasar fotografi yaitu cahaya yang kemudian memunculkan teknik kamar gelap. Waspadakno pasuryanipun Kakang Yayi. Prabu Basudewa ingkang kuatos dhateng wangsulipun Raden Kangsa nitipaken para putra-putra Mandura. Nya Surati Manta. Oi. Raja Manik sejatine ngalam kang dinuding cak. Atau tamannya Pulau Jawa, Magelang dijuluki sebagai kota sejuta bunga. Ibarat bunga, kota Magelang dilihat sebagai kota yang punya banyak pesona. Pemuda pun juga harus mampu berpegang teguh pada jati diri bangsa, yakni kebudayaan. Kembali bersama kami di Pojok Investasi bersama Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta. Wah, senang ya Mas ya, bisa menemani aktivitas pemirsa mungkin yang saat ini sedang tiduran ya kan, atau mungkin sedang memasak dan lain sebagainya. Tapi yang jelas jangan sampai terlewatkan untuk episode ini Mas. Kenapa? Kamu kenapa? Yang jelas ini meskipun pandemi banyak sekali generasi-generasi rebahan, tapi di tengah rebahan itu tolong kamu pikirkan perubahan. Wah, jangan cuma rebahan ya Mas ya, tapi buatlah perubahan. Maksudnya perubahan posisi dari miring kanan ke kiri gitu maksudnya. Oh bukan nih, tapi pikir gayanya gitu. Nah mungkin boleh dilanjutkan lagi untuk Ibu Puji tadi kan baru salah satu contoh ya Bu yang kerjasama antara dengan Kyoto tadi ya. Nah ini boleh silakan Bu lanjutkan lagi Bu. Iya boleh, mungkin yang mungkin kita bicara dengan yang Australia gitu ya, itu ada satu MOU DIY dengan Victoria, salah satu program kegiatan di kebudayaan. Kami ada salah satu kegiatan yang Youth Music Camp dengan Melbourne Symphony Orchestra. Jadi kalau kita bicara Melbourne Symphony Orchestra mungkin itu orkestra tertua di sana. Ya, mungkin Mas Divyo tahu itu salah satu orkestra tertua dan juga mungkin sangat profesional gitu. Dan prestis di sana itu. Bisa ketemu mereka luas. Makanya ketika ada program Youth Music Camp,
Jadi teman-teman anggota dari Melbourne Symphony Orchestra, instruktur dari sana melakukan proses pembelajaran langsung ke Yogyakarta. Wow. Kita memang prosesnya agak sedikit rumit gitu ketika kita berproses untuk memilih Iya, mengaudisi musisi iya, harus melakukan proses audisi. Bahkan waktu itu kita mulai tahun 2016, kita ada Youth Music Camp. Dengan kita melakukan audisi, memilih 30 peserta terbaik untuk bisa mengikuti camp yang langsung dipandu oleh instruktur dari pihak Melbourne. Mereka ke sini selama 1 minggu dan ternyata di luar ekspektasi mereka, ternyata potensi generasi muda di Yogyakarta untuk bermain musik orkestra itu sangat luar biasa. Bahkan waktu itu pembelajaran atau camp yang dilakukan selama 1 minggu dan hasilnya memang langsung dipentaskan selama 1 minggu dengan repertoar yang pilihan dari mereka. Dan ternyata kalau menurut instruktur pendamping dari Jogja itu agak sulit gitu. Ternyata anak-anak itu bisa memainkan dan juga sangat luar biasa gitu sampai waktu pentas akhir hasil dari Youth Music Camp itu mendapat apresiasi yang luar biasa. Itu tahun 2016 dan tahun 2017 juga masih dilanjutkan dengan program yang sama. Terus program berikutnya ada mereka kolaborasi beberapa alumni Youth Music Camp, pentas kolaborasi, ada beberapa musisi Melbourne Symphony Orchestra berkolaborasi pentas di Prambanan. Ya, di Prambanan. 2017 itu ya, Bu ya? Ya, bahkan waktu itu teman-teman dari Melbourne, dari MSO, ketika salah satu ada tram di Melbourne, kadang-kadang kan memang tematis gitu. Nah kebetulan waktu itu tram di Melbourne, gambarnya itu Prambanan. Jadi mereka bilang, aku pernah di situ gitu. Jadi datang menjadi satu kebanggaan tersendiri ya untuk para musisi yang sebetulnya juga sudah sangat terkenal gitu di dunia internasional kaitannya dengan orkestra. Mereka juga ternyata mempunyai rasa kebanggaan tersendiri ketika bisa tampil di salah satu heritage atau situs cagar budaya yang ada di Yogyakarta. Dan kita mencoba tidak hanya untuk belajar tentang musik orkestra, tapi kita juga ada salah satu jalinan kerjasamanya dalam bentuk manajemen seni pertunjukan. Dan sudah dua kali pelaksanaan Youth Music Camp. 2 yang terbaik mendapat kesempatan untuk short course di Melbourne selama 1 bulan. Mereka bisa belajar langsung, bisa mengikuti proses-proses bermain musik orkestra yang benar seperti apa, bahkan sampai ke manajemen untuk mengelola satu pertunjukan orkestra yang benar seperti apa. Itu ada kesempatan tahun 2017 dan 2019 kita mengirimkan 2 peserta untuk mengikuti program tersebut. Ya memang luar biasa. Mbak, ya tahun ada. Ini karena pandemi 2020 makanya nggak ada. Berhenti dulu, istirahat dulu. Sebetulnya kita tahun 2020 sudah melakukan proses audisi, pesertanya udah ketemu. Sebenarnya ya, tapi belum bisa. Tiba-tiba gitu kan ya Bu, ya karena pandemi. Sebetulnya kemarin sudah mencoba, mungkin nggak kalau secara virtual gitu pembelajarannya, tapi secara teknis kayaknya belum masih ada delay, Pak. Kalau orkestra delay 2 detik aja udah beda ya Mas gitu, ya. Betul. Ini luar biasa potensi dari Jogja anak-anak mudanya. Iya dong. Mungkin orang sana kagetnya not sulit bisa dipahami dengan cepat. Betul. Dia nggak sadar. Di sana hanya mengenal not balok, di sini balok pangan begitu. Jadi bukan balok yang itu, bukan kue balok loh Mas, bukan yang itu. Artinya dari situ seperti tadi muncul kebanggaan ketika di tram itu ada gambar Prambanan tadi. Iya dong. Ini kan suatu kata pepatah Pak Agus, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Betul. Kelanjutan dari cinta adalah membangun loyalitas. Yang tertinggi fanatisme, Pak. Kalau udah fanatisme apa wes? Udah pokoknya itu gitu ya. Ini untuk memelihara itu seperti apa Pak Agus? Sampai perpanjangan MOU itu? Ya. Jadi kita tentunya dari waktu ke waktu evaluasi mengenai apa yang sudah kita peroleh, apa yang perlu kita perbaiki. Intinya kan itu ada evaluasi. Alhamdulillah kalau Kyoto, kemudian Victoria, alhamdulillah banyak manfaatnya bagi Yogyakarta. Sehingga kita rapat dengan teman-teman tentunya untuk ini kita lanjutkan termasuk
koordinasi dengan pihak Victoria, dengan Kyoto, gitu. Seperti itu gitu Oke, ya. sedikit disinggung tadi manfaatnya. Ini sebenarnya juga boleh diinformasikan nih Pak, Ya. manfaat Ya. dari kerjasama apalagi di bidang kebudayaan ini seperti apa Pak? Ya, ya. Jadi tadi saya jelaskan ini mengenalkan budaya adiluhung Yogyakarta. Tapi itu bukan tujuan akhir. Ini sebenarnya awal aja, awal untuk masuk. Tentunya kalau orang sudah tertarik dengan Yogyakarta, mengenal Yogyakarta, kita tentunya berharap mereka datang langsung ke Yogyakarta, berwisata, gitu ya. Berwisata, gitu kan, tertarik dengan barang-barang yang mudah-mudahan berdagang. Betul. Berdagang ingin berkembang lagi, mudah-mudahan bisa investasi di Jakarta. Kira-kira seperti itulah kira-kira gitu ya. Jadi tujuan endingnya sebetulnya ada aspek ekonomi yang dampaknya dirasakan real oleh masyarakat daerah istimewa Yogyakarta. Nah, itu loh Mas manfaatnya. Ujung-ujungnya adalah kesejahteraan, ekonomi meningkat begitu. Nah, kalau goalnya adalah kesejahteraan, tentunya kan itu tidak lepas dari apa yang sudah disampaikan Pak Ajudin tadi, itu perencanaan. Ini sebenarnya untuk mengawal ya Mas. Nah, klop nggak sih Pak itu Pak? Dengan yang sudah ada Saya kira apa yang disampaikan Pak Agus ini ya sangat baik ya, klop sekali bahwa memang seperti tadi juga yang disampaikan Bu Puji ya, bahwa ada pertukaran seni ya tadi ya. Ini kan juga sesuai dengan Permendagri 25 tahun 2020 itu. Salah satu objek kerjasama itu adalah pertukaran budaya. Sehingga dari pertukaran budaya itu nanti bisa berefek pada berdampak pada kesejahteraan. Jadi dari sisi ekonominya dan sebagainya. Hanya memang hal-hal yang tadi disampaikan itu bisa hal-hal yang detail-detail itu nanti bisa sampai ya bagaimana tadi dicontohkan gambar foto Prambanan ya. Mungkin juga suatu saat katakanlah kalau ada kelompok musik atau apa begitu yang dari Jogja mendunia begitu, tapi dia ketika berfoto atau berpose pakai Blangkon misalnya, jangan polosan Mas. Atau logo Jogja itu Pak ya, atau Jogja itu ya. Pakai Blangkon itu sehingga orang dunia luar itu bertanya, ini apa ini? Topi bukan. Tapi kok kayak gini sehingga menarik. Akhirnya apa? Mereka tertarik dan memunculkan keinginan untuk memilikinya sehingga kemudian dunia industri Blangkon kemudian di Jogja ini bisa menggeliat, ada ekspornya dan sebagainya, dan Blangkon menjadi budaya yang bisa mendunia kan itu. Nah, ini kan hal-hal yang saya kira dari budaya bisa menimbulkan efek ekonomi, dari ekonomi nantinya efeknya adalah kesejahteraan. Betul. Nah, itu. Betul. Dan ternyata nanti juga dari sebuah Blangkon itu aja filosofinya macam-macam tuh Mbak Puji ya. Ada banyak filosofi ajaran-ajaran sana. Ya kenapa ada mondolan itu ya anti di depan. Nah, bentuknya ikat itu ada filosofinya. Dan teknis untuk membuatnya itu macam-macam. Betul. Ini juga informasi juga ini sebenarnya untuk Bapak Ajudin ya. Ini Mas Dibio ini bukan karena apa-apa, nggak pakai Blangkon, melorot Pak, itu loh, jadinya polosan. Ini sebenarnya bukan Blangkon, tapi blank on Pak. Ini jadinya gitu pada melorot-melorot kan repot gitu. Oke, boleh ke Ibu Puji lagi. Nah ini kan Pak Agus pasti juga mengalami kendala ya terkait dengan diplomasi kebudayaan. Nah kalau dari Bu Puji sendiri kendala yang paling dirasakan saat ini Bu ya, selain karena memang adanya pandemi ini kan kita dibatasi. Nah ini apa Bu? Ya, terima kasih Mbak Anggun. Ya, mungkin kalau kendala sebetulnya ini bukan kendala yang apa? Tantangan mungkin ya Bu. Yang mungkin tantangan gitu yang selama ini memang program kegiatan yang kita usulkan atau kita rencanakan untuk kita kerjasamakan dengan beberapa pihak sister province yang ada MOU-nya kerjasama dengan kami, kadang-kadang terkendala masalah mungkin PIC-nya, mungkin itu ya Pak Agus ya. Mungkin nanti Pak Agus bisa juga menjelaskan. Kadang-kadang di pihak negara tersebut atau di kota tersebut pejabatnya mungkin berubah, terus jadi mungkin agak sedikit terputus komunikasinya gitu. Nah, itu mungkin juga lagi. Ya, itu mungkin. Tapi selama ini Pak Agus cukup sangat membantu karena beliau di sini komunikasi dengan hal-hal yang terkait dengan kendala tersebut agak sedikit
kurangi gitu, masih bisa kita atasi dengan adanya komunikasi yang baik dengan pihak-pihak di luar negeri, dan juga mungkin yang lebih kaitannya dengan yang lebih mungkin itu jadi karena perbedaan di tahun penganggarannya. Mungkin kalau di rencana yang kita lakukan gitu, tahun anggaran yang di Jepang itu agak sedikit berbeda gitu. Kalau kita Januari sampai Desember, mereka April sampai Maret gitu. Jadi kadang-kadang perbedaan waktu proses penganggaran dan perencanaannya agak sedikit berbeda sehingga program yang harus kita laksanakan, kita masih bisa nih laksanakan di tahun berikutnya, padahal kita tahun anggaran sudah selesai gitu. Jadi talangi dulu nggak bisa itu Mbak ya? Kenapa? Ditalangi dulu nggak bisa ya? Talang apa nih? Talangi nanti Mas Debio nanti. Talang dana. Iya, mungkin itu yang, tapi selama ini kalau yang kendala yang cukup juga sebetulnya enggak karena kesepakatan itu kan kita jalin bersama gitu, sehingga kekuatan negosiasi Bu ya. Nah, kekuatan untuk berkomunikasi. Nah, oke. Nanti kita lanjutkan lagi ya Bu ya, tapi kita break sejenak. Nah, untuk pemirsa jangan kemana-mana karena sesaat lagi Pojok Investasi bersama DPP MDI akan segera kembali selesai jeda. Ya, pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Dokter Kita malam hari ini, radioterapi sebagai salah satu modalitas dalam penanganan kanker. Naik ke bagian sarafnya misalnya gitu kan jadi nyeri. Tapi kalau tumor itu diangkat, salah satu pengobatan nyeri adalah dengan dioperasi tadi. Menarik Mbak Dinda, tadi dokter Endang mengatakan tripoli ya. Artinya ada polidepsi, poliuri, dan polipagi. 60 tahun itu loh, perutnya Anda nggak kuat yang sebelah kiri. Jangan terlalu ego. Jangan terlalu ego. Jangan terlalu egois. Ego itu membuat Anda sarafnya itu nggak baik semuanya. Jadi ternyata memang kita tuh bisa mengaktifkan hal-hal di dalam tubuh kita sendiri. Dan kita bisa menyembuhkan tubuh kita, bahkan orang lain. Betul. Jika Allah mengabulkan doa kita, walaupun udah 26 tahun nggak punya keturunan, fakta ternyata. Upacara Kalang Obong membutuhkan sesaji dan kurban dalam setiap pelaksanaannya. Kekayaan seni budaya bumi di Gunung Kidul dan kota Yogyakarta tak henti-hentinya bersinar. Dalam episode kali ini, aset seni budaya di Gunung Kidul dan Yogyakarta tentunya masih terus mewarnai.
Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Pojok Investasi bersama Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta. Semakin seru pembahasan hari ini, semakin kita tahu ya ternyata kebudayaan ini mempunyai peran yang sangat penting terkait dengan kerjasama Indonesia maupun Yogyakarta dengan luar negeri begitu Mas. Dan tentunya hasil akhirnya ini adalah untuk ekonomi dan juga kesejahteraan masyarakat begitu. Nah, kalau tadi kita sudah membahas mengenai seperti apa kendala ya Bu ya kepada Bu Puji. Nah, ini mungkin juga ke Pak Agus nih Pak. Ini kendalanya seperti apa yang dirasakan. Dan tadi ini kan sebenarnya dari berbagai negara, ini MOU ataupun kerjasama yang aktif ini kan 5 ya. Nah, ini kenapa ini Pak? Silakan. Ya. Berbicara masalah kendala tadi Bu Puji sudah menjelaskan dia. Tapi kita berusaha untuk mencoba bagaimana tantangan. Saya lebih suka menyebutkan tantangan. Tantangan mengenai PIC berganti, kemudian mengenai masalah anggaran. Kita mencoba untuk mengoptimalkan peran dari perwakilan Republik Indonesia yang ada di luar negeri. Tadi saya katakan ya, ada 132 perwakilan. Yang mungkin saat ini daerah itu kurang mengoptimalkan manfaatnya. Kami coba untuk jalin komunikasi secara intens dengan teman-teman di perwakilan, bagaimana supaya tadi tantangan yang ada itu sama-sama bisa kita hadapi. Karena misinya sama kok. Teman-teman di perwakilan Republik Indonesia itu sama untuk memajukan hubungan di bidang ekonomi, politik, budaya, ada juga gitu loh. Tugas kita, tugas mereka juga. Karena mereka kan wakil Republik Indonesia di negara atau wilayah administratif masing-masing. Juga wakil ya Pak. Nah, ini tugasnya juga cukup berat. Ya. Lalu mengenai implementasi ya dari MOU untuk beberapa sistem provinsi lainnya tadi sudah dijelaskan Kyoto, ada Victoria. Ini sebetulnya kita mau mengisi sebetulnya di masa pandemi ini gitu ya dengan hal-hal yang sifatnya virtual, tapi tadi secara teknis itu kurang pas memungkinkan gitu ya. Bagaimana dengan MOU yang lainnya? Ada namanya Yamanashi, Jepang ya, Gyeongsang Budo, Korea, ada satu Shanghai. Shanghai itu sebenarnya sedang ada proyek dalam proses penyelesaian adalah untuk renovasi bangunan cagar budaya Bu ya di Jalan Ketandan dalam rangka untuk persahabatan DIY dengan Shanghai. Ini dalam proses penyelesaian, mudah-mudahan dalam waktu dekat nanti launching sehingga kita bisa mengisi untuk konten-konten budaya lainnya. Itu yang Shanghai ya. Kemudian untuk Gyeongsang Budo dan juga Yamanashi itu kita pernah mengirimkan misi kebudayaan Bu ya ke masing-masing itu gitu ya. Kira-kira seperti itu Mbak gambarannya gitu ya. Jadi ini komunikasi terus dilakukan ya. Kenapa Mas? Kalau sebenarnya kan Pak, untuk kerjasama berarti melibatkan berbagai pihak. Lebih dari satu orang. Ini selama ini dari 5 tadi ini inisiatif datang dari mana itu Pak? Dari pihak yang kita memulai gitu. Iya. Memulai bisa dari 2 pihak sebenarnya tadi saya jelaskan dia. Setelah jadi ya bisa dari Yogyakarta. Syarat-syaratnya apa itu Pak? Biar MOU itu bisa berjalan, syarat-syaratnya. Syaratnya tentunya ini harus menguntungkan kedua pihak. Ya, nggak bisa kalau MOU itu cuma menguntungkan satu pihak. Kerjasama itu pasti harus menguntungkan kedua pihak. Makanya kita sering namanya rapat koordinasi. Sekarang kemarin dengan Gyeongsang Budo kita virtualan. Victoria kita virtualan. Sama untuk bagaimana supaya MOU yang ada itu bisa tetap kontennya jalan gitu ya. Itu kemudian yang tadi kan 11 ya, 5 jalan. Yang 6 gimana? Kira-kira seperti itu kan. Kita mencoba untuk berkomunikasi dengan teman-teman di perwakilan bagaimana supaya menjalankan yang kurang jalan. Misalnya dengan Tyrol. Saya sudah berkomunikasi dengan KBRI Wina, Austria untuk mencoba untuk menghidupkan kembali. Nah, kira-kira seperti apa yang kita lakukan gitu ya. Itu. Jadi ini sayang sekali ya Pak ya, kalau semisalnya yang 6 ini tadi yang kita mungkin lagi istirahat gitu Mas, tidak kembali digeliatkan gitu. Namun tadi ada yang menarik juga. Apa tuh? Bahwa perwakilan-perwakilan kita kedutaan, konsul jenderal itu merupakan perwakilan ya, representasi dari Indonesia ini. Betul. Nah, itu contoh konkretnya seperti apa Pak? Yang mereka bisa katakanlah bisa dilihat orang sana. Itu diplomasi seperti apa? Yang sudah dilakukan. Gini ya, jadi perwakilan saya dikatakan mereka juga punya namanya agenda promosi. Promosi ini bisa promosi ekonomi, bisa promosi budaya juga gitu ya. Biasanya namanya promosi terpadu. Ya ekonomi ya budaya. Misalnya melakukan namanya bisnis forum.
atau temu investasi. Namun di sela-sela itu ditampilkan juga kebudayaan Indonesia atau kebudayaan Yogyakarta. Dress code-nya batik. Betul, itu tiap perwakilan punya program untuk itu gitu ya. Iya, jadi seperti itu nih ya. Iya. Oke, ini Mas, ya kan promosi tadi tuh loh, ya kan. Satu malah bagus kok. Pinternya punjulan itu loh. Punjul. Besok berarti mau jadi apa lagi itu kan? Iya loh makanya, ya kan harusnya kita tuh bangga bisa ngobrol bareng dengan beliau, ada Pak Agus, Bu Puji, Pak Ajudin. Turah-turah itu loh Pak, pinter itu. Kok turah-turah? Bahasanya campur-campur maaf lah Pak, ini salah satu kebudayaan ya kan Indonesia sama Jawa. Kenapa Mas? Ini kita juga mau ke Pak Ajudin nih ya kan. Ini kan kalau kita berbicara untuk kondisi saat ini kolaborasi ya Pak ya, saling mendengarkan pendapat satu dengan yang lain ini kan menjadi penting. Nah tadi sudah ada beberapa provinsi ataupun beberapa negara ya yang melakukan kerjasama begitu, dari beberapa sekarang yang aktif baru 5. Nah mungkin dari Pak Ajudin ini ada saran begitu Pak, komunikasi sudah mulai nih Pak dijalankan. Nah ini mungkin apa lagi nih Pak biar nanti makin banyak nih negara-negara lain yang bisa bekerja sama dengan Yogyakarta, seperti apa Pak? Dukungannya mungkin. Saya kira ketika bicara pertukaran budaya ya, bahwa yang itu menjadi entry point kita ini bisa masuk bekerja sama dengan negara lain ya, pemerintah daerah lain di negara lain, tentu kita harus katakanlah kalau flashback kembali pada makna budaya itu sendiri adalah karya, apa namanya, budaya itu kan karya, karsa cipta dan cipta manusia itu ya, sehingga betul tadi bahwa kerjasama harus saling menguntungkan. Nah kemudian ketika pengen mengembangkan seperti apa ya, memang promosi-promosi silaturahmi istilahnya bahasa agamanya gitu ya, ke negara lain ini menjadi sebuah hal yang sangat penting untuk dilakukan, mengenalkan budaya kita kepada negara lain. Dan saya yakin ketika mereka pun ingin mengenalkan kepada kita budaya mereka, kita ya insya Allah sudah memiliki filter. Maka tugas Bu Puji ini juga tidak ringan, karena bagaimana supaya membentengi masyarakat Jogja ini ya dengan karakter budayanya wong Jogja yang asli seperti apa, ini menjadi penting supaya apa ya, tidak tergerus ya kan dengan budaya-budaya luar yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Jogja. Ini satu hal yang penting, dibekali dulu itu penting ya. Jangan sampai nanti keluar malah dia ikut larut dengan budaya luar, lupa dengan budaya kita. Ini saya kira penting, sehingga dukungan untuk bagaimana supaya menanamkan karakter budaya adiluhung ya sebagai untuk masyarakat Jogja ini saya kira sangat penting. Sehingga tentu kita harus kembali merefleksikan terkait dengan persoalan budaya ini, juga banyak sekali hal-hal yang menurut saya memang belum kita lakukan untuk mengembalikan ya budaya-budaya adiluhung warisan para pendahulu kita ini. Saya mengevaluasi kita masih lebih banyak apa ya, memunculkan budaya-budaya yang nyun sewu sifatnya atraktif. Ya ini hanya atraktif saja, tapi yang justru menjiwai, kemudian berkaitan dengan persoalan karakter manusia yang ya ini tadi kan sesuai dengan visi Jogja ya, visinya Pak Gubernur ini kan menyongsong abad Samudra Hindia untuk kemuliaan martabat manusia Jogja. Jadi bagaimana menjadi manusia yang bermartabat, yang kemudian ini kita kuatkan terhadap masyarakat kita. Kemudian kalau sudah kuat, kita tularkan kepada bangsa lain. Nah kan gitu, sehingga budaya-budaya yang baik akhirnya ya itu akan tersebar ke seluruh dunia, kan gitu. Ini saya kira satu hal yang sangat penting ya. Nah,
maka trik-trik untuk ke sana ya jelas tadi ya. Promosi baik melalui budaya itu sendiri ataupun melalui pariwisata sehingga nanti memunculkan dampak ekonomi tadi itu. Ini saya kira penting ya bagaimana kita bisa mampu untuk memetakan itu semua. Oke, baik. Boleh lah ya berarti melakukan upaya-upaya begitu, tapi yang jelas jangan lupa gitu bahwa kita harus melakukan penguatan juga nih kepada masyarakat agar budayanya tidak terlupakan karena globalisasi ya Bu ya. Ini semakin ngeri-ngeri sedap juga nih Mas ya kan kalau tidak bisa diartikan dengan baik ya. Jangan sampai wah cuman taunya trennya rambut semir nanti LKMD Pak ya. Londo kok mau ndase itu ya. Kamu nyindir aku. Enggak, artinya kayak Pak Judin ini kan luar biasa nih sosok-sosok yang apa ya grounded futuris ini Pak ya. Jadi apa itu Mas? Berpikir ke depan tapi tetap membumi. Wih mantap ya kan. Tapi sebelum kita ngobrol mantap lagi nih Mas, tapi kita harus break sejenak, kita istirahat dulu pemirsa, jangan kemana-mana karena selesai jeda Pojok Investasi bersama DPPMDI akan segera kembali. Waspadakno pasuryanipun Kakang Yayi. Prabu Basudewa ingkang kuatos dhateng wangsulipun Raden Kangsa nitipaken para putra-putra Mandura. Yo surati monto. Oi. Reja manik sejatine ngalam kang dinuding cak. Ya pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Dokter Kita malam hari ini, radioterapi sebagai salah satu modalitas dalam penanganan kanker. Naik ke bagian sarafnya misalnya gitu kan jadi nyeri. Tapi kalau tumor itu diangkat, salah satu pengobatan nyeri adalah dengan dioperasi tadi. Menarik Mbak Dinda, tadi dokter Endang mengatakan tripoli ya. Artinya ada polidepsi, poliuri, dan polipagi. 60 tahun itu loh, perutnya Anda nggak kuat yang sebelah kiri. Jangan terlalu ego. Jangan terlalu ego. Jangan terlalu egois. Ego itu membuat Anda sarafnya itu nggak baik semuanya. Jadi ternyata memang kita tuh bisa mengaktifkan hal-hal di dalam tubuh kita sendiri. Dan kita bisa menyembuhkan tubuh kita bahkan orang lain. Betul. Jika Allah mengabulkan doa kita, walaupun udah 26 tahun nggak punya keturunan, fakta ternyata. Kembali bersama kami di Pojok Investasi bersama Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta. Itu Mas. Semakin seru ya Mas ya obrolan-obrolan hari ini ya, dan mungkin dari beliau ini kita juga sadar begitu. Kita juga mempunyai peranan yang penting juga ya Mas ya dalam hal diplomasi kebudayaan begitu. Nah, tadi di sebelum kita jeda ya Mas ya, Pak Ajudin mengatakan bahwa sekali lagi ya, pokoknya kita juga harus melakukan penguatan kepada masyarakat terkait dengan budayanya sendiri. Nah, silakan mungkin boleh dilanjutkan lagi Pak, sebelum saya ingin bertanya ke Pak Agus dan juga Bu Puji. Silakan Pak. Ya, baik. Jadi saya melanjutkan terkait bagaimana kita membumikan budaya, warisan budaya bangsa kita kepada generasi penerus kita. Ini saya kira sangat penting. Mengapa? Tadi saya menyampaikan bahwa evaluasi kita selama ini masih lebih banyak budaya-budaya itu lebih dilihat atraktif gitu ya. Tapi hal-hal yang sifatnya apa namanya keseharian kehidupan kita, tata nilai kemasyarakatan ini hampir tergusur ya, tergerus. Banyak sekali hal-hal yang bisa kita ambil dari apa namanya bait-bait mocopat umpamanya, yang kemudian harus kita wariskan juga kepada anak keturunan kita. Atau dalam perilaku di tengah-tengah masyarakat, budaya gotong royong sekarang sudah mulai terkikis. Unggah-ungguh. Iya, unggah-ungguh sudah mulai terkikis. Nah, ini saya kira penguatan-penguatan seperti itu yang memang harus kita kuatkan. Apalagi kita memiliki undang-undang
tentang keistimewaan, yang mana di situ memang kita diberi dana oleh negara ya kan untuk menjaga keistimewaan kita ini. Salah satunya adalah di situ ada 5 hal tentang keistimewaan, 1 hal urusan tentang masalah kebudayaan. Jadi ini luar biasa sebenarnya Jogja ini, sangat luar biasa potensinya. Sehingga nanti dari situ kita bisa menjual Jogja ini, maksudnya budaya Jogja ini kepada pihak luar kan gitu. Iya, ini kadang kan memprihatinkan masalah unggah-ungguh itu kadang unggah-ungguh kalah sama undah-unduh gitu ya. Apa tuh Mas? Upload download. Upload download ya sekarang ya. Unggah dan unduh. Jadi padahal dulu kita sudah punya unggah-ungguh. Betul. Kalau sekarang udah unduh ya Mas. Ini ke Mbak Puji nih Pak. Ini kan tadi Pak Ajdin stressingnya di bagaimana value dari diplomasi budaya itu bisa kita rasakan manfaatnya. Kalau atraksi tadi ya ini bagian evaluasi atraksi bisa tetap dilakukan, tapi hanya diambil value-nya yang kelihatan. Pengenalan yang kelihatan kan itu. Oke. Dengan nilai-nilai tadi ya Mas ya. Itu mungkin ada strategi dari Dinas Budayaan atau apa yang akan dilakukan mungkin rencana besar ke depan. Ya Mas ya. Baik Mas Divio, mungkin kalau kita tadi bicara sebetulnya apa sih kalau setelah kita melakukan kerjasama dengan berbagai pihak gitu, manfaat apa yang kita rasakan gitu, terutama dari DIY sendiri gitu. Nah mungkin kalau kita bicara salah satu mungkin contohnya ketika kita berproses untuk yang kerjasama di bidang penanganan cagar budaya. Manfaat yang kita rasakan ketika teman-teman sudah belajar tentang proses penanganan cagar budaya yang benar itu seperti apa gitu kan. Kadang-kadang kita juga kalau ya sudah cagar budaya itu kan sama aja dengan bangunan yang lain. Kalau kita mau melakukan proses restorasi atau rehabilitasi itu ya sudah disamakan dengan dengan bangunan yang lain. Padahal kan sebetulnya value atau nilai dari bangunan itu sendiri yang sebetulnya menjadi nilai penting kenapa kita harus memperlakukan khusus. Nah, beberapa program yang kita kerjasamakan karena kebetulan Kyoto itu sangat potensi cagar budayanya sangat luar biasa dan juga penanganannya juga sangat luar biasa, sehingga ketika ada kesempatan teman-teman belajar ke sana dan mengimplementasikan hasil ketika mereka sudah berproses belajar di sana, karena prosesnya nggak sebentar gitu, cukup lama gitu, sekitar 2 bulanan untuk bisa mengikuti training penanganan cagar budaya di sana. Dan hasilnya bisa diimplementasikan ketika kita berproses untuk penanganan cagar budaya, meskipun itu dilakukan oleh pihak ketiga, tapi ada pendampingan dari teman-teman yang sudah pernah belajar tentang penanganan cagar budaya. Mungkin itu salah satu kemanfaatan yang bisa kita dapatkan ketika kita berproses atau melakukan kerjasama di bidang kebudayaan. Itu salah satunya mungkin Mas Divio. Jadi sebetulnya banyak sekali gitu kemanfaatan yang kita terima atau kita dapatkan setelah kita melakukan kerjasama dengan berbagai pihak. Mungkin kalau kita bicara terkait dengan manajemen seni pertunjukan, kita juga pernah beberapa kali mengirimkan teman-teman untuk belajar tentang pengelolaan seni pertunjukan yang baik dan yang benar mungkin ya. Mungkin secara pengelolaannya gitu, mungkin kalau kita lihat, oh ya sudah ini sudah baik, tapi ternyata ada hal-hal yang mereka sangat detail gitu, Mas Divio mungkin juga tahu gitu, dengan mereka langsung belajar, terus juga mempraktekkan gitu, ternyata juga memberikan dampak ketika ada salah satu teman yang pernah belajar, yang pengelola FKY gitu, pernah belajar tentang manajemen seni pertunjukan ke Adelaide, terus juga teman-teman yang tadi selain ke MSO tadi juga ada, selain kita mengirimkan peserta untuk belajar di Melbourne Symphony Orchestra, kita juga mengirimkan satu teman itu hasil dari workshop yang mereka lakukan di sini khusus untuk manajemen seni pertunjukan, dan hasilnya juga langsung bisa dimanfaatkan gitu oleh yang bersangkutan gitu. Artinya untuk ke depan gitu, ketika kita kan Jogja kan juga disebut kota festival gitu. Nah, ketika kita bicara kota festival, yang terpenting kan mungkin pengelolaannya seperti apa. Nah, dengan kita mencoba untuk mengirimkan teman-teman untuk belajar mengelola seni pertunjukan yang baik, mungkin bisa diaplikasikan ketika melaksanakan festival atau kegiatan-kegiatan yang lain yang mungkin melibatkan banyak orang. Mungkin itu Mas Divio yang bisa
kami sampaikan. Lengkap sekali ya Mas Iya. ya, jadi seperti itu. Nah ini tapi saya juga ingin bertanya juga nih terkait dengan tadi kan sudah dijabarkan juga oleh Ibu Puji ya Mas ya, seperti apa rencana ataupun program besar nih untuk saat ini. Nah untuk Pak Agus sendiri, nah ini mungkin ada rencana besar begitu Pak terkait dengan diplomasi kebudayaan. Ini seperti apa Pak? Ya, jadi dalam waktu dekat Kementerian Luar Negeri bekerja sama dengan Pemda DIY dalam waktu dekat itu akan melakukan semacam nanti ada program beasiswa seni budaya, peserta akan mempelajari budaya Yogyakarta. Ada sekitar 60 peserta Bu ya. 60 peserta. Iya, sekarang dalam proses. Nah, itu nanti mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan nanti setelah pandemi mereka datang langsung, tapi ini tetap berjalan secara virtual. Sama, ini adalah part of diplomasi budaya yang dilakukan oleh Yogyakarta. Nah, proses yang sudah berjalan ini seperti apa Pak? Dalam proses seleksi sekarang Bu ya. Dalam proses untuk seleksi pesertanya kan dari berbagai negara tuh, dari 60 negara kira-kira gitu ya. Ini sebenarnya program sudah berlangsung lama, tapi dalam beberapa waktu tahun terakhir itu sementara ditunda tuh ya. Ini baru mulai lagi. Kalau biasanya pesertanya itu cuma 15, 20, sekarang 60. Tingkat apa itu Pak? 60, tapi secara virtual. Setingkat apa itu Pak Agus? Kenapa? Yang diikutkan itu? Biasanya mereka itu dari mahasiswa, dari sekolah, nah itu mereka ada proses seleksi oleh perwakilan RI nanti. Ya, baru nanti dikirim ke Yogyakarta. Seperti itu. Sampai dengan saat ini masih ada seleksi ya Pak ya? Kemudian yang kedua, bentuk diplomasi budaya lainnya adalah kita juga dalam waktu dekat akan mengirimkan gamelan Bu ya. Gamelan ke Amerika. Gamelan Jogja lah ya. Gamelan Jogja. Kemudian ke Finlandia. Kemudian ke Brussel. Nah, ini sama. Ini bukan akhir dari diplomasi budaya, enggak. Ini pintu masuk. Nanti setelah dikirim tentunya nanti kita akan ikuti dengan kegiatan lainnya. Misalnya bisnis forum menampilkan budaya Indonesia dengan gamelan daerah istimewa Yogyakarta dengan tarian Yogyakarta, kira-kira seperti itulah. Mantap sekali Mas, semoga lancar ya Pak ya. Apa yang menjadi program besar nih, ini juga sekali lagi akan kembali kepada kepentingan masyarakat begitu. Kita sebenarnya masih pengen mendengarkan ya Mas ya pendapat dan juga ilmu-ilmu dari bapak-bapak dan juga ibu, tapi kita harus berpisah karena memang keterbatasan waktu ya. Terima kasih untuk Pak Ajudin, lalu juga Ibu Puji, Pak Agus yang sudah hadir. Ini ilmunya menarik sekali ya Mas ya, dan tentunya semoga kebudayaan kita ini bisa menjadi sesuatu ya Mas ya, yang menguntungkan juga yang akan kembali ke masyarakat ya. Tapi juga jangan lupa untuk terus juga melestarikan kebudayaan sendiri ya Mas ya. Istilahnya harus seimbang antara outer journey dengan intern journey. Jadi perjalanan keluar harus seimbang dengan yang kita ke dalam Pak, introspeksi. Harus seimbang, balance ya Mas ya. Baik, luar biasa, dan juga terima kasih untuk pemirsa yang sudah selalu setia untuk menyaksikan Pojok Investasi bersama DPPM DIY. Terima kasih juga untuk Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih untuk Grand Rohan Hotel Jogja atas tempat yang begitu nyaman ya Mas ya. Dan tentunya terus terapkan protokol kesehatan dalam setiap aktivitas Anda. Akhir kata, saya Iren Agus. Saya Devia Primus. Pamit undur diri, sampai jumpa. Salam Indonesia.